kabar nih? Alhamdulillah baik Bu Iya. Sekolah gimana? Alhamdulillah jalan dengan lancar. Kemarin sempat jalan ya? Iya jalan-jalan ke Bandung. Aduh tapi capek banget pulangnya. Kelihatan capek matanya. Iya. Mana kondisi juga kurang fit kan. Cuma ya saya harus mendampingi anak-anak bagaimanapun kan. Iya. Iya. Kita ngobrolnya sedikit ya Bu ya terkait Ibu kan mau melaksanakan supervisi dengan metode coaching nanti ya sama pembinaan. Nah, iya. Gitu. Jadi yang apa? Udah apa aja nih yang udah disiapin? Saya udah ya membuat draft pertanyaan lah untuk ditanyakan sama Bu Nina nanti waktu saya coaching. Saya juga menyiapkan draft pertanyaan itu sesuai alur metode Tirta. Oke. Nanti. Nah, kalau Tirta ini kan ada beberapa tahap Bu. Kira-kira yang mencapai Ya dari mulai tujuan, nanti kemudian mengidentifikasi, kemudian saya juga akan lanjutnya dengan rencana aksi dan terakhir nanti dengan tanggung jawab. Oke. Itu sudah sesuai sekali Bu yang dengan metode coaching. Kita harapkan nanti coaching bisa menemukan sendiri solusinya. Namun yang menjadi catatan pada saat coaching itu Bu Umi harus memperhatikan beberapa hal, misalkan kayak presence ya, kehadiran Bu Umi di sana, mendengarkan secara aktif. Yang berikutnya adalah pertanyaan yang berbobot untuk coachingnya nanti, gitu ya Ibu ya. Iya, saya sudah menyiapkan Bu pertanyaan berbobot nanti yang akan saya tanyakan ke Bu Nina. Oke. Nah, saya berharap nanti pada saat coaching itu benar-benar dilaksanakan dengan sesuai alurnya dan strategi yang bagaimana tergantung dari pertanyaannya. Nah, mudah-mudahan nanti Bu Nina bisa mencari solusi sendiri dalam permasalahan. Gitu ya. Amin. Terima kasih Bu ya atas supportnya. Sudah sukses ya. Iya. Oke, yuk Bu ya. Saya coaching Bu Nina dulu ya. Jadi pengamat ya. Iya. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Bu Umi. Apa kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Bu Umi? Terima kasih. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, kita mau supervisi ya Bu ya. Kapan mau pelaksanaan supervisinya? Jadwal saya supervisi itu besok Bu. Jam Besok. 7. Jam keberapa Bu? Jam 7 ya. Jam ke-7. Di kelas mana Bu? Di kelas 11 AKL 1 Bu. Kelas 11 AKL 1. AKL 1. Oke, kalau boleh saya tahu tujuan pembelajaran supervisi Ibu apa? Tujuan pembelajarannya siswa dapat menerapkan jurnal penutup Bu. Jadi besok saya membahas tentang jurnal penutup. Menerapkan jurnal penutup ya. Saya mau tanya lagi Bu, untuk strategi yang diterapkannya nanti saat supervisi, strategi yang seperti apa pembelajaran di kelas? Jadi untuk besok itu saya ngambil model discovery learning dengan model 2 tamu 2 tinggal. Oke, discovery learning ya. 2 tamu 2 tinggal. Oke deh. Baik Bu Nina, berarti besok ya jam 7 ke 8 saya akan hadir. Besok. Iya, saya akan hadir ke supervisi Ibu. Ya, semoga supervisi kita bisa berjalan dengan lancar ya Bu Nina ya. Oke, terima kasih Bu atas dukungannya. Iya, sama-sama. Oke Ibu. Iya, mari Bu Nina. Mari. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam. Iya. Gimana kabarnya Bu Nina? Alhamdulillah baik Bu. Oke, Ibu sudah supervisi ya? Udah Bu, tadi barusan saya selesai supervisi Bu. Ini datang ke sini apa ya yang mau dibicarakan kalau boleh tahu? Begini Bu, jadi tadi saat supervisi pembelajaran yang saya lakukan itu ternyata menyebabkan kacau Bu. Jadi Ibu tidak fokus dalam belajar dengan saya yang saya rasakan banjir. Berarti Ibu ingin saya meng-coaching nih ya ceritanya ya, meng-coaching tentang pelaksanaan pembelajaran
Iya. hari ini tadi ya. Iya. Kira-kira yang mau kita dapatkan dari pembicaraan ini apa ya Bu ya, yang Ibu inginkan? Ya Bu, saya pengennya itu Ibu bisa bantu saya mencari solusi untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas saya, karena saya merasa pembelajaran yang saya lakukan selama ini sangat monoton Ibu, sedangkan tuntutan untuk di kurikulum Merdeka yang sekarang kan sebenarnya itu lebih ke project ya. Nah, ini Bu yang saya rasakan saya kurang masih dalam pelaksanaan pembelajarannya itu. Oke, berarti kejadiannya seperti itu ya Bu ya. Nah, dari pelaksanaan pembelajaran Ibu ini tadi, sebelumnya saya pengen tahu pembelajaran seperti apa sehingga Ibu katakan kok kacau seperti itu. Pembelajaran seperti apa yang sebelumnya Ibu terapkan itu bagaimana ceritanya? Ya Bu, biasanya kan saya masuk dengan pembelajaran metode kecerdasan. Tadi saya sudah cobakan, itu saya gunakan dengan model pembelajaran 2 tamu 2 tinggal. Saya bahas tentang jurnal penutup Bu hari ini, materinya tentang jurnal penutup dengan metode model pembelajaran 2 tamu 2 tinggal. Kalau boleh tahu, metode atau model pembelajaran 2 tamu 2 tinggal itu seperti apa ya Bu ya? Jadi gini Bu, kalau 2 tamu 2 tinggal, kan setelah kita bagi kelompok, nanti ada misalnya di kelas itu ada 8 kelompok. Nah, masing-masing kelompok setelah mereka mempelajari materi tentang yang dibagikan guru kepada mereka, dua dari kelompok itu harus pergi bertamu ke kelompok lain. Nah, dari kelompok yang lain tadi, yang 2 yang tinggal tadi, dia harus menerapkan materi yang barusan dia dapat dari pembelajaran hari ini. Dia menerangkan ke siswa yang datang sehingga sampai siswa tersebut mengerti. Nah, di sini Bu yang terjadi kekacauannya. Ternyata tidak semua siswa paham dengan model pembelajaran yang saya gunakan. Dan materinya itu ada siswa yang tidak bisa menjelaskan ketika temannya datang untuk ulangi. Itu kan jadi bikin kacau Bu. Oke. Dari skala 1 sampai 10 dari model yang sudah Ibu terapkan ini, kira-kira Ibu berada di posisi berapa? Posisinya Bu ya. Berarti mungkin kalau posisinya saya berada di posisi 60. Posisi 60. Iya. Kalau misalnya posisi 6, Ibu ada nggak misalnya keinginan pengen supaya meningkat lah levelnya itu? Kira-kira kalau misalnya kira-kira pengen di level berapa gitu? Berarti yang ideal menurut saya Iya, Bu, ya. iya. Kalau ideal menurut saya harusnya berada di posisi 9 ke atas, 9 minimal. Oh iya, gitu. Kalau misalnya pengen di posisi 9, kalau boleh saya tahu, mungkin Ibu ada kiat-kiat apa atau rencana apa sehingga dari 6 tadi Ibu bisa bergeser ke 9? Nilai 9 tadi ya. Iya. Oke, kalau misalnya dari perencanaan, saya sudah bikin RPT Bu. RPT sudah saya buat dengan model pembelajaran itu ya. Problem listening, modelnya model 2 tamu 2 tinggal tadi. Tetapi Bu, setelah saya melaksanakan pembelajaran itu, saya masih merasa kekurangan. Karena kan terus terang saja Bu, saya ini kan guru yang boleh dibilang agak gaptek lah ya dengan teknologi. Seharusnya kan saya dibantu oleh video-video pembelajaran atau setidak-tidaknya PowerPoint yang menarik bagi siswa sehingga bisa mereka lebih menarik minat mereka untuk belajar tentang materi tersebut. Nah, itu Bu yang belum saya lakukan sampai saat ini. Oke, berarti Ibu merasa Ibu agak ketinggalan zaman ya, maksudnya ya. Iya, Bu. Apakah Ibu punya hambatan atau gangguan nggak supaya yang menghambat Ibu sehingga belum bisa mempelajari teknologi? Saya punya hambatannya itu paling itu tadi Bu, saya hambatannya di penguasaan teknologi. Kebetulan ada beberapa guru yang memang jago ya di bidang IT, misalnya Pak Ivan, Bu Ria, itu mereka sudah
sangat jago Bu, sehingga kalau saya lihat mereka membawa pembelajaran di kelas itu sangat bervariatif. Saya pengennya seperti itu Bu. Berarti Ibu ini pengen pembelajarannya itu seperti Ibu Ria dan Ibu Ipan dengan Pak Ipan ya. Nah kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan nih supaya Ibu bisa sekreatif mereka mungkin? Ya Bu, nanti saya akan mencoba mengajak Bu Ria dan Pak Ipan itu berkolaborasi Bu ya. Misalnya dalam pembuatan video pembelajaran, sehingga waktu saya mengajar mungkin anak akan saya pancing dengan video-video yang menarik yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari anak, sehingga saya bisa merasa bahwa pembelajaran yang saya bawakan bisa bermakna bagi mereka dan mereka pun ingin belajar karena merasa itu sesuatu yang berguna bagi mereka ketika mereka menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti minta bantuan Ibu Ria sama Pak Ipan ya Bu ya? Iya. Satu lagi Bu, saya itu kan gini Bu, mungkin tadi juga terjadi kekacauan itu karena saya tidak melaksanakan diagnostik awal ya, tidak ada asesmen awal tentang keadaan anak pada hari itu. Jadi pada hari ini saya pas di awal pembelajaran saya lupa mengecek Bu, ada di posisi mana anak-anak ini. Nah, itu sebenarnya Bu, saya ada kerepotan juga Bu untuk mengecek posisi mana anak saat sedang belajar dengan saya, karena terus terang aja Bu, mereka kan tadi kan baru habis olahraga, jadi mungkin agak capek Bu dengan dulu olahraganya tadi. Oh ya, oke. Kalau seperti itu tadi kan berarti kesiapan anak-anak belum ini ya, diagnostik awalnya belum apa sih, mindfulness-nya belum ya, belum tinggu. Okay. Sudah saya berikan materi dan sudah ada diskusi. Oke. Kira-kira kedepannya Bu, bagaimana cara Ibu supaya anak-anak ini ya readiness belajarnya bisa, kemudian merekanya mindfulness-nya sudah ada ketika belajar dengan kita. Mungkin apa yang bisa Ibu lakukan? Saya rasa saya harus melaksanakan asesmen awal Bu ya untuk pembelajaran saya. Nah untuk itu nanti saya bisa lah minta bantuan Bu Dwi ya. Saya lihat Bu Dwi itu udah dengan metodikal membayar rubriknya. Jadi mungkin saya bisa minta bantuan beliau untuk membagikan ke saya lah ya tentang rubrik bagaimana mengetes atau asesmen awal kepada anak-anak ketika sebelum belajar. Jadi saya bisa minta bantuan dan bisa memberi, mudah-mudahan beliau mau memberikannya kepada saya. Oke, berarti nanti Ibu mau minta bantuan Bu Dwi ya untuk masalah diagnosis. Berarti kemudian untuk pembelajaran sama Bu Ria sama Pak Ipan ya, untuk membantu konsultasi Bu, kolaborasi aja saya. Kira-kira nih Bu, kan ini rencana-rencana aksinya nih sudah ada nih. Nah, kapan nih mau dilaksanakan rencana-rencana Ibu tadi? Saya akan melaksanakan itu secepatnya Bu, karena memang saya membutuhkan ya. Tapi saya minta waktu Bu ya, kira-kira mungkin saya dapat melaksanakannya itu mungkin dalam waktu 1 bulan. 1 bulan. Iya, karena mengingat kan kalau kita berkolaborasi saya juga harus mencocokkan jadwal saya sama Bu Ria dan Pak Ipan, Bu Dwi, Bu ya. Jadi saya kira mungkin cukup waktu 1 bulan. Oke, baik, kalau misalnya kira-kira butuh waktu 1 bulan, bagaimana kalau 1 bulan lagi kita bertemu ya Bu ya. Saya akan meng-coaching Ibu lagi, mempertanyakan sudah mungkin berkembang sebatas mana, kemajuan yang Ibu lakukan sudah sebatas mana, kalau boleh. Oke ya Bu, kita ketemu lagi ya nanti sebulan lagi Bu ya. Oke, baik, terima kasih ya. Saya terima kasih Bu atas bantuannya. Iya, sama-sama Bu Nina, senang berbagi. Kalau gitu saya permisi dulu Bu ya. Iya, semoga sukses ya Ibu ya pelaksanaan pembelajarannya jadi lebih baik lagi nanti ke depannya. Terima kasih atas bantuannya Bu ya. Iya, sama-sama. Senang bekerja sama dengan Ibu juga. Terima kasih Bu.
Iya. Saya permisi dulu ya. Iya. Ketemu lagi ya Bu. Iya. Oke. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Masih baik. Iya, alhamdulillah ya. Bu Umi kan sudah melaksanakan supervisi dengan strategi coaching ya dengan Bu Nina. Iya, sudah. Oke, alhamdulillah. Nih dalam kegiatan ini kita ada beberapa hal yang akan kita konfirmasi ya, tidak apa-apa. Dan juga mungkin ini jadi bahan refleksi juga nih buat Bu Umi ya pada saat coaching. Oke, Bu Umi, dalam kegiatan kemarin supervisinya dengan Bu Nina itu apa saja yang jadi topik pembicaraan? Iya, Bu Nina sudah saya coaching kemarin. Saya sudah menanyakan apa saja yang jadi masalahnya, saya menggali masalahnya, kemudian rencana dia apa, strategi perbaikannya, dan kapan pelaksanaannya. Sudah saya tanya semua. Bu Nina itu punya masalah yang pertama ketika dia melaksanakan pembelajaran itu situasinya agak kacau karena ternyata dengan model 2 tamu 2 tinggal, nah siswa yang sebagai yang 2 tinggal ini justru tidak bisa mengampu tanggung jawabnya, yang seharusnya kan dia bisa bertanggung jawab untuk menerangkan kepada temannya nanti. Nah ternyata dia saja belum mengerti materi tersebut, sehingga tanggung jawab dia sebagai 2 tinggal tadi tidak terlaksana, sehingga teman-teman yang lainnya tentunya terhambat juga. Itu kemudian Bu Nina juga ada masalah ketika awal-awal pembelajaran dia itu langsung mengajar, langsung menggunakan metode ceramah, jadi tidak ada belum sempat bertanya tentang kesiapan anak-anak, kemudian belum mendiagnosis awal keadaan anak-anak seperti apa. Nah seperti itu masalah yang diungkapkan sama Bu Nina. Iya. Okay. Nah dalam coaching kemarin tadi ya sama Bu Nina, strategi apa yang Ibu gunakan ke Ibu Ninanya untuk coaching beliau? Iya, saya pakai Tirta, saya gali masalahnya, kemudian berikutnya setelah beliau mengungkapkan masalahnya tadi, beliau juga saya tanya rencananya bagaimana ke depannya untuk memperbaiki kesiapan anak-anak, kemudian diagnosis awal tadi seperti apa. Nah, jadi Bu Nina dia punya solusi dari diri dia sendiri. Bisa digali ya dari kalau untuk diagnosis belajar dia akan mencontoh seperti Bu Dubi menggunakan emoticon. Dia akan belajar dari Bu Dubi bagaimana cara mendiagnosis awal kesiapan belajar anak-anak. Kemudian untuk tadi pembelajaran dua tamu 2 tinggal tadi, beliau juga akan memperbaikinya dengan pembaruan teknologi jadi memberi video-video pembelajaran yang lebih menarik. Mungkin anak-anak akan lebih tertarik dengan ini daripada dengan metode ceramah seperti itu. Jadi beliau juga tadi rencananya ingin bekerja sama dengan Ibu Lia, ingin bekerja sama dengan Pak Ivan juga untuk berkolaborasi membuat video-video yang menarik. Ya, beliau semangat sekali mau belajar. Iya, tentunya kemarin pada saat coaching seru sekali ya Bu pembicaraan antara Ibu ini dengan Bu Nina, dan sepertinya kalau lihat bahwa Bu Nina dengan sendirinya menemukan nih potensi apa saja yang bisa dikembangkan. Dari pembicaraan kemarin, potensi apa nih Bu yang Ibu bisa dari coaching tersebut yang menurut Ibu Bu Nina bisa kembangkan nih untuk membantu beliau dalam memecahkan solusinya? Yang pertama sih tentunya kompetensi profesional beliau sebagai seorang pendidik, dari mulai penggunaan teknologi, kemudian belajar untuk mendiagnosis. Jadi beliau masih gaptek ceritanya ya? Kemudian teknologi, kemudian belajar mendiagnosis kebutuhan anak-anak. Iya, tentunya ini sebuah tindakan yang luar biasa dari Bu Nina, dan dengan coaching ini kan beliau sendiri menyadari ini ternyata ada hal-hal yang perlu saya kembangkan lagi untuk penerapan kurikulum merdeka nih ya, karena memang merdeka belajar
belajar anak harus berbebas belajar sesuai dengan gaya belajarnya gitu ya. Nah dari sini nih kan pasti ada tindak lanjut dong dari kegiatan apa dari yang disampaikan kemarin. Nah Ibu sendiri melihatnya tindak lanjut ini apa saja nih yang mau diterapkan sama Bu Nina dari pembicaraan kemarin? Tindak lanjutnya itu selain beliau belajar, beliau ingin berkolaborasi dengan Bu Lia, Pak Ivan, ya mungkin butuh waktu sekitar 1 bulan lah untuk 1 bulan ya? Iya, untuk berkolaborasi, memperbaiki pembelajarannya biar jadi lebih meningkat. Seperti itu. Nah, Ibu sebagai coachnya nih buat Ibu Nina, nah tindak lanjut Ibu untuk membantu Bu Nina dalam hal ini bagaimana? Karena beliau meminta waktu 1 bulan, jadi nanti setelah 1 bulan lagi saya akan kembali lagi meng-coaching beliau. Nanti saya akan melihat beliau sudah berkembang atau bertambah kemajuannya sampai sebatas mana. Baru nanti ya akan kita lakukan coaching kembali untuk memperbaiki mungkin hambatan atau gangguan yang setelah diperbaiki tadi. Tentu Bu Umi sudah membuat catatan-catatan terkait pelaksanaan coaching kemarin. Mudah-mudahan dengan tindak lanjut nanti setelah 1 bulan Bu Nina benar-benar bisa menerapkan strategi yang udah disiapkan kembali gitu ya, dan beliau bisa mengembangkan potensinya dalam mengajar. Sebagai guru memang kita harus terus berkembang gitu ya Bu ya. Terima kasih ya. Ya mudah-mudahan dengan begini semua solusi bisa diselesaikan ya Bu ya. Dengan coaching ya seperti ini kita saling berbagi nih Bu Umi. Mudah-mudahan pendidikan kita di kelas dan anak-anak bisa semuanya menikmati pembelajaran di kelas gitu ya. Benar, kurikulum mereka bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Oke. Sampai ketemu lagi ya Bu. Iya, terima kasih ya Ibu Lia. Yuk, mari. Assalamualaikum Bu Lia. Bu Nina, apa kabar? Silakan Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu. Anak-anak di rumah sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Lia, hari ini jadwal untuk sama Bu Lia. Iya. Saya Bu Umi minta apa? Kita udah ada nanti akan ada praobservasi dulu untuk menentukan jadwal. Nanti Bu Umi minta di coaching dalam di sini. Jadi sudah ditentukan ya jadwalnya ya? Jadwalnya sih nanti setelah saya aplikasi nanti saya mau negosiasi dulu sama Bu Umi kapan kira-kira. Kesepakatan jadwalnya itu ya. Apa aja nih yang sudah dipersiapkan? Oh iya, karena nanti saya menggunakan strategi coaching dalam supervisi ini, pasti saya buat pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan berbobot, sehingga potensi dari Ibu Umi nanti bisa digali lagi yang mungkin masih blind spot ya istilahnya, yang bagus itu beliau sadari begitu. Saya berusaha gali ya. Iya, gali terus. Iya. Kemudian ini strateginya nanti Ibu akan pakai strategi apa? Nah, strategi yang mau dipakai nanti insya Allah saya pakai Alur Tirta Bu, yang seperti yang di CBT kita kemarin. Kalau saya tahu apa aja nih Alur Tirta itu. Nah, di dalam Alur Tirta itu kan ada beberapa tahapan yang harus kita jalani ya selama proses itu. Yang pertama tujuan dulu, nanti saya akan memastikan dulu tujuan dari percakapan kami agar tidak melebar kita dan berfokus kepada inti masalahnya. Duanya nanti identifikasi. Tugas saya itu memetakan problemnya apa sehingga lebih jelas sedikit masalahnya juga di situ. Nah, selanjutnya baru setelah saling sama sepaham akan masalahnya, nanti baru Bu Umi sebagai coach akan saya lontarkan beberapa pertanyaan, nanti akan untuk mengetahui
rencana aksinya apa saja begitu, sehingga lebih solusinya itu datang dari Ibu Umi sendiri sebagai coaching. Nah, nanti baru yang terakhir tahap tanggung jawab, bagaimana nanti proses tindak lanjut dari rencana aksi dari Ibu Umi. Nah, jadi jelas sekali ya bahwa dengan alur pilkada tadi ada tujuan, ada proses identifikasi, identifikasi masalah beliau yang saya rasa nanti timbul pertanyaan banyak sekali masalah yang timbul, tapi tolong nanti Ibu lebih spesifik lagi masalah itu apa yang akan dipecahkan. Kemudian habis itu kan nanti beliau dengan segala permasalahannya tolong gali juga rencananya bagaimana aksinya menyelesaikan permasalahan Ibu. Sekarang ini kan kurikulum Merdeka baru dilaksanakan, ini juga jadi hal jadi kebingungan di beliaunya maju. Nah, kemudian di habis refleksi nanti rencana aksinya sudah ditetapkan, jangan lupa Ibu tanggung jawab dia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nanti tolong Ibu ketika melaksanakan coaching present, ya, usahakan untuk present, gali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang kira-kira bisa membantu beliau untuk mencari solusi dari masalah. Ya. Nanti Ibu tolong hadir mindfulness di situ. Jadi Ibu Umi juga merasa terbantu dengan adanya proses ini. Terang aja bagaimana selama ini kan kita berjalan kurang apa adanya ya, belajar apa adanya. Dengan adanya kurikulum Merdeka, kita kemudian harus lebih aktif lagi ya dalam pembelajaran, sehingga ini nanti bisa terbantu ya dengan adanya coaching. Ya, terima kasih banyak Bu, itu sudah saya akan menjadi peserta aktif present pada saat pelaksanaan kompetisi dengan strategi coaching ini, dan mudah-mudahan Ibu Umi bisa menemukan potensi dia yang lain dalam hal penyelesaian masalah nanti. Terima kasih ya Bu juga Bisa terbantu ya dengan adanya coaching ini. Oke Bu Ria, saya tunggu kabar baiknya. Selamat menjalankan tugas ya. Saya permisi dulu Bu Ria ya. Umi, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Ria. Alhamdulillah. Gimana di kelas? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Ini kita kan melaksanakan supervisi nih. Nah, saya tuh sebagai supervisor Ibu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan diskusikan kayak gitu ya. Nah, ini saya menggunakan metode coaching. Nah, untuk supervisi nanti itu Ibu tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran saya nanti dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menggali informasi baik melalui PPT, bahan ajar ataupun internet dalam menentukan jarak pada dimensi 3 dengan baik dan benar. Nah, di sini kan metode yang digunakan adalah Problem based learning. Nah, dalam hal ini kan Ibu juga harus menggali, mencari soal ya, atau mencari masalah ya untuk diselesaikan oleh siswa Ibu. Nah, dalam hal ini apa saja yang Ibu siapkan untuk penerapannya di kelas? Yang saya siapkan, saya sudah menyiapkan LKPD yang berbasis problem based learning, kemudian ada juga beberapa bahan ajar serta soal tes. Saya juga sudah menyiapkan perangkat pembelajaran mulai dari kalender pendidikan sampai program remedial dan pengayaan. Oke, jadi ini sudah dipersiapkan ya? Iya, sudah. Mudah-mudahan lancar nanti. Nah, untuk supervisi kita, kita mendiskusikan kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakannya? Mungkin 2 hari lagi bisa tuh. Untuk observasinya maksud saya? Iya, 2 hari lagi. 2 hari lagi ya. Jam ke berapa nih Bu ya? Jam, kalau Ibu berkenan jam 5 ke 6 kelas 12 MIPA 2. Oke. Saya akan hadir di sana. Mudah-mudahan tolong persiapkan apa yang harus dilakukan pada saat kita melaksanakan observasi tersebut. Jangan lupa RPP disiapkan juga, dan juga RPP yang mau dilaksanakan nanti pada saat observasi ya. Gitu ya Bu ya. Iya, siap Bu ya. Oke, makasih banyak ya. Iya, sama-sama.
Oke, apa kabar Bu Umi? Alhamdulillah baik. Ketemu Bu lagi Ria. ya kita. Iya. Iya, nih. Kita sudah melaksanakan presentasi kan kemarin ya. Iya. Ini kira-kira Ibu ini kan sudah melaksanakan pembelajaran kemarin apa di RPP yang kita. Nah, kita apa yang kita bicara hari ini? Gini Bu, kemarin kan saya sudah berusaha ya untuk melaksanakan pembelajaran itu yang menurut saya ya dengan baik dan benar lah saya berusaha melaksanakan. Cuma ternyata ketika saya praktekkan problem based learning ini apa ya, anak-anak ini tidak semuanya bisa memahami konteks soal yang saya berikan. Kemudian kok kayaknya apakah saya ini memberi soalnya atau mungkinkah terlalu sulit. Padahal menurut saya soal-soal tersebut belum kategori sulit. Soal tersebut masih menanyakan ya jarak yang sederhana. Tapi apakah karena ini disajikan dengan soal cerita atau bagaimana, kok tampaknya tapi mereka itu sangat sulit menerjemahkan dari bahasa soal itu ke model matematika terus menjawabnya. Padahal ketika langsung saya ajarkan ya Pitagoras-nya ya, mereka sudah paham. Saya ajarkan langsung bagaimana akar-akar dan segala macamnya itu mereka ngerti. Tapi ketika bentuknya itu saya sudah kasih dalam soal cerita, dikasih sebuah gedung dengan lampu yang hitung jarak dari lampu tersebut ke saklar. Nah, mereka sudah mulai kebingungan, tidak bisa menerjemahkan bahasa soal saya. Padahal maksud saya dengan problem based learning itu, ekspektasi saya itu mereka itu bagaimana gitu bisa menjawab soal itu sesuai dengan ya tuntutan kurikulum yang sekarang lah. Kalau kita itu memberikan apa namanya pembiasaan soal hot kan, higher order thinking skill. Nah tapi kok nampaknya kayaknya itu belum sesuai ekspektasi saya, walaupun ya mereka sudah tertib di dalam kelas, tapi saya merasa mereka agak apa ya, agak keteteran ya, nalarnya itu agak kurang, pemahamannya kurang. Menurut saya seperti itu. Iya, kalau saya tangkap ya dari yang Ibu sampaikan ke saya, Ibu pada saat melaksanakan metode, kalau saya tangkap dari Bapak ini menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Nah, pada saat pelaksanaan pembelajaran dengan metode tersebut, ternyata masih ada siswa yang belum bisa menangkap konteks soal atau problem yang Ibu lontarkan ke mereka, karena memang karena metode problem based learning, anak harus bisa memecahkan masalah dong dalam hal ini. Iya. Nah, dalam hal ini Ibu memberikan soal berbentuk cerita, gitu ya, dan meminta mereka menyelesaikannya dalam konteks matematikanya, begitu. Jadi ada siswa yang masih keteteran nih, masih kebingungan, begitu ya kira-kira ya. Iya, itulah Bu yang mau saya apa namanya coaching dengan Ibu hari ini. Ya saya itu mumet Bu, bagaimana ya? Saya tuh nggak bisa loh menemukan solusinya itu sendiri. Kenapa? Kok bisa? Makanya saya pengen apa namanya sharing lah, pengen coaching lah dengan Ibu Ria. Ya mungkin nanti Ibu yang bisa memberi saya pencerahan. Dari pembicaraan kita ini ya terkait masalah ini, nah, harapannya Ibu ingin mencapai apa gitu? Harapan saya itu ya ketika saya mengajar anak-anak itu apa kemampuan nalarnya itu menjadi meningkat, sehingga soal-soal hot itu mereka mampu mengerjakannya. Jadi problem based learning ini kalau saya tangkap adalah pemberian soal dalam bentuk masalah diselesaikan oleh siswa. Iya, masalah yang tidak biasa. Iya, iya. Dan mereka menyelesaikannya dalam konteks secara matematika. Iya. Cerita. Iya, betul sekali. Harapan yang ingin capai pada saat pembelajaran ini ke siswa adalah mereka bisa memahami soalnya dan juga bisa melaksanakannya dengan baik gitu ya. Iya, benar sekali Bu. Ya. Nah, jadi saya pengen tahu ciri-ciri dari siswa Ibu yang menurut Ibu belum paham. Itu kelihatan dari mana? Dari ya ketika saya bertanya, kemudian bertanya tematik,
Iya. Harusnya kan mereka memberikan respon. Nah ini ada yang memberikan respon tapi itu minoritas. Yang harusnya itu kan sudah menjadi mayoritas. Kemudian ketika diberikan soal tes atau mengerjakan LKPD mereka tampak lancar mengerjakannya. Ini mereka ada yang lancar, namun yang bingung jauh lebih banyak daripada yang lancar. Nah, ada yang bisa menangkap dari yang Ibu sampaikan pertanyaan tadi. Tapi lebih banyak yang masih belum bisa menjelaskan. Nah, menurut Ibu apa sih yang menjadi penyebabnya? Kalau Ibu itu udah mengenal siswa-siswa Ibu itu apa ya? Apa ya? Analisa gitu. Dampaknya sih begini Bu, kalau saya lihat ya, anak-anak kita ini mereka itu tidak terbiasa mengerjakan soal itu dalam bentuk cerita. Mereka itu langsung aja kalau soal itu jarak dari A ke B 6, jarak dari B ke C sekian, kemudian A ke C berapa, langsung aja gunakan dalil Pitagoras. Kalau yang seperti itu mereka sudah bisa semua, sudah hatam semua kalau yang model begitu. Tapi padahal walaupun itu masih cara yang sama, tapi kita kontekstualkan buat cerita. Padahal itu mungkin caranya sama aja dengan yang tadi. Mereka langsung bingung. Nah, mungkin kayaknya nggak terbiasa ya Bu ya mengerjakan soal-soal cerita nampaknya. Nah, Ibu mau Ibu bikin skala nih ya dari 1 sampai 10 nih dalam metode pembelajaran ini lintasan ke anak-anak dan pencapaiannya kira-kira berapa nih kira-kira. Nah, dalam pembicaraan kita ini kan kira-kira setelah dalam pembicaraan ini Ibu yakin akan mencapai poin keberapa? Nah, sekarang udah poin keberapa nih kira-kira? Kalau waktu kita supervisi kemarin praktek, saya merasa diri saya itu berada di posisi sekitar 5 itu ya. Masih jauh dari ekspektasi saya, padahal saya itu pengen sekali di posisi 9 atau 10 bisa melakukan pembelajaran itu dengan sempurna. Tapi walaupun persiapan saya itu matang, ternyata tidak semudah itu melaksanakannya di lapangan. Jadi saya merasa bukan gagal, tapi saya merasa saya belum berhasil saja mempraktekkannya. Kalau bisa saya tangkap dari yang disampaikan bahwa dengan persiapan metode pembelajaran tadi yang sudah pas untuk membahas tersebut, nah ternyata yang terjadi adalah tidak sesuai dengan ekspektasinya. Posisinya sekarang masih di 5 ya. Iya. Dari pembelajaran kita ini kira-kira nanti Ibu maunya ke berapa? Itu pengennya berada di posisi 9 lah, supaya ya anak-anak itu bisa terbiasa ya menjawab soal, sehingga mereka pun ya kalau nanti masuk universitas itu ya ini alumni dari mana? Wah, pinter-pinter ya saya gurunya siapa? Iya, gurunya siapa? Jadi kan saya merasa wah, saya sepertinya jadi guru yang berhasil. Saya rasa seperti itu kalau saya. Saya yakin semua guru punya harapan yang sama untuk siswanya. Nah, kalau Ibu melihatnya, udah banyak persiapan dipersiapkan untuk pembelajaran pembelajaran mereka ini. Nah, Ibu ada yang merasa tidak dari situ, dari persiapan tersebut, yang Ibu merasa masih ada hal yang mungkin belum Ibu lakukan di situ. Kalau keberagaman pembelajaran saya sudah memberi sama mereka, ada PPT, ada bahan ajar, mungkin sepertinya saya harus membuat semacam pelatihan atau pembiasaan soal ya mungkin, atau mungkin membiasakan mereka berlogika ya, karena kayaknya ini program mereka itu di logika, di nalar. Jadi kayaknya saya harus membiasakan mungkin ya. Jadi mungkin kayaknya mereka itu kemarin shock ya atau terkejut ya ketika saya kasih soal cerita. Biasanya langsung aja nih dari Pitagoras mungkin zaman SMP ya. Sekarang langsung ke soal cerita. Nampaknya
ada jenjang yang berbeda ya antara biasa yang langsung to the point, AB sama dengan apa, ini diajak bercerita dulu, baru kemudian ditanya kesimpulan. Kayaknya mungkin mereka belum terbiasa saja kalau saya lihat. Nah, jadi dari saya simpulkan dari yang aku sampaikan bahwa yang kekurangan dari ini mungkin yang ditemukan bahwa siswa belum terbiasa dengan soal yang berbentuk cerita gitu kan. Nah, tentu dalam bentuk cerita ini harus ada pembiasaan anak untuk menangkap logika dari soal gitu ya. Nah, ini yang belum terbiasa karena soal yang biasa mereka kerjakan gitu ditangkap adalah soal yang to the point ya, langsung begitu ya. Jumlahnya sekian berapa jumlahnya gitu kan ya. Tidak berbentuk problem atau berbentuk cerita, benar betul ya. Iya. Apa yang akan ibu lakukan kalau sudah tahu kekurangannya seperti ini? Nah, kira-kira tindakan apa yang bisa ibu lakukan untuk supaya anak-anak lebih memahami mengenai soal dan juga terbiasa dengan soal-soal cerita ini? Apa ya? Lintas alternatifnya apa ini ya? Iya. Mungkin kita bisa apa ya, melatih mereka kebiasaan ya, apa namanya, dari awal pembelajaran itu mungkin memang mereka itu harus sudah diajak berlogika ya. Jadi kita itu jangan langsung kasih rumus dulu kayaknya nampaknya anak-anak ini. Jadi saya ajak berlogika dulu, suruh mereka mikir dulu. Mungkin kalau sudah sering-sering saya ajak berlogika, bernalar, ya lama-lama apa ya, kemampuan bernalarnya mungkin bertambah. Itu kemudian saya akan membiasakan untuk memberikan soal-soal yang hot, ya. Jadi akan saya rubah mungkin kebiasaan-kebiasaan saya yang selama ini mungkin ya masih memberi soal-soal. Kalau di taksonomi Bloom itu mungkin C2, C3, nanti akan saya biasakan memberi soal-soalnya minimal C4, C5, atau mungkin mereka akan saya untuk C6 juga mungkin. Sepertinya kayaknya biar mereka jadi terbiasa ya, kayaknya pepatah terbiasa karena dia ala bisa ya, kayaknya begitu ya, kayaknya ya harus seperti itu mungkin. Ya, jadi rencana aksi yang dilakukan yang saya bisa tangkap adalah itu akan melakukan pembiasaan kembali untuk soal-soal matematika yang berbentuk cerita ya, terutama yang probabilitas learning, dengan membiasakan mereka mengerjakan soal-soal yang hot begitu ya Ibu ya. Nah, kira-kira nih Bu, ya penerapan ini kapan Ibu melaksanakan? Mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu lagi akan saya lakukan. Nah, itu persiapan apa saja yang akan Ibu lakukan dan kira-kira alternatif gimana? Saya akan lebih banyak menyiapkan berbagai macam soal-soal hot, dari mulai yang hot yang tingkat hot yang masih yang mungkin apa namanya terlihat yang masih logika yang sederhana, sampai yang mungkin nanti yang bernalar yang agak lebih kompleks mungkin. Kayaknya mungkin saya itu langsung kompleks memberikan sama mereka, jadi mungkin mereka terkejut kayaknya kemarin. Jadi mungkin saya bisa mengajak mereka dari tahap bernalar awal ya kayaknya, mungkin baru nanti saya agak ke nalar yang agak sedang, mungkin baru berikutnya yang kompleks, kayaknya begitu Bu. Nah, dalam rencana aksi ini Ibu ada perlu pihak lain nggak untuk membantu Ibu supaya bisa berjalan gitu rencana aksi ini? Iya, bisa. Di kami itu ada Bu Ati juga sama seperti saya, guru matematika. Kemudian ada Bu Ana juga sama. Mungkin saya bisa sharing sama mereka, kolaborasi ya. Iya, atau mungkin sama Bu Ira juga yang pengalamannya sudah bertahun-tahun kan, mungkin dia beliau bisa ya berbagi ilmu mungkin ya untuk menumbuhkan nalar anak-anak ini. Nanti saya akan coba sharing dulu dengan mereka, atau mungkin mereka punya ide-ide yang lain yang bisa membantu permasalahan saya. Kemudian saya juga pengen belajar dari mereka
pengen belajar juga. Kayaknya kalau misalnya Bu Ati itu ngajar kok kayaknya Lempeng gitu ya. lempeng ya. Anak-anak tuh diajak berlogikanya itu dari tahap nalar yang sederhana ke sedang ke rumit. Jadi kok nampaknya terstruktur. Jadi kayaknya saya perlu belajar dengan Bu Ati ini supaya memberikan nalar itu lebih terstruktur lagi. Karena saya itu kayaknya kok nggak terstruktur ya, mungkin susah, tiba-tiba susah kayaknya begitu kayaknya ya. Saya pengen berkonsultasi lah nanti Bu dengan Bu Ati. Jadi rencana aksinya yang melakukan pertama adalah kebiasaan-kebiasaan visual soal coaching ya anak-anak dan mengenal lebih dalam lagi terkait problem based learning dengan pengerjaan soal yang lebih sering untuk anak-anak. Yang kedua, ibu sudah saya tangkap, ibu juga membutuhkan bantuan dari teman sejawat, empati tadi untuk saling berkolaborasi dan berdiskusi ya kira-kira yang mana yang lebih harusnya gitu ya. Iya. Nah, dari pembicaraan kita ini, tadi kan kesini udah ibu tapi sudah dikasih kelima setelah pembicaraan kita ini mungkin sudah tersampaikan dan muncul ide-ide yang ada di kepala ibu. Kira-kira sekarang gimana rasanya? Dari posisi berapa ya? Saya merasa sudah sedikit lega, saya bisa menemukan titik terang kalau ternyata solusi dari masalah saya ini ada. Awalnya tuh saya tuh butuh banget Bu. Aduh ini kayak gimana ya? Kok aku kasih soal ini kok nggak bisa? Apa sih? Kenapa? Jadi kayaknya memang ya saya harus melakukan pembiasaan baik bernalar dari mulai hafal kecil, kemudian nyiapin soal-soal yang nalar sederhana, sedang sampai rumit. Kemudian saya juga ya berkolaborasi dengan sesama rekan sejawat sama-sama matematika. Mudah-mudahan ya Bu ya, minggu depan kita diskusi kembali, mudah-mudahan solusinya sudah bisa ketemu dengan diskusi dan juga pembuatan soal yang lebih gimana untuk anak-anak nanti ya. Terima kasih ya. Iya, makasih ya Bu ya. Saya alhamdulillah sekali yang Allah alhamdulillah ini saya dapat pencerahan sekali karena ternyata ada caranya untuk kita sendiri menyelesaikan masalah saya ini. Terima kasih banyak ya Bu ya mau mendengarkan cerita saya. Nanti 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi kalau saya sudah selesai melakukan yang rencana saya, nanti saya coaching lagi ya Bu Ria ya. Siapa tahu nanti ya saya masih ada hambatan atau gangguan ya. Terima kasih ya Bu Ria ya. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah membantu saya. Oke, nih gimana nih hasil supervisinya? Oh iya, kemarin sudah dilaksanakannya. Saya sudah menerapkan strategi coaching dan alhamdulillah Ibu Umi sudah bisa memiliki solusi sendiri untuk problem dia pada saat supervisi. Kalau boleh saya tahu apa aja nih yang dibicarakan antara Bu Umi saat coachingnya Ibu? Iya, pada saat coaching ternyata problem yang disampaikan oleh Ibu Umi adalah adanya masalah pemahaman siswa terhadap metode pembelajaran based learning dengan memberikan soal-soal yang kuat itu. Jadi siswanya belum bisa merespon dengan baik untuk problem based learning ini dan soal-soal yang sudah diberikan kepada Bu Umi dalam bentuk cerita gitu. Jadi anak ini belum terbiasa mungkin ya dengan soal literasi. Sekarang ini kita lagi mengembangkan soal literasi dan kemampuan literasi dan literasi anaknya masih jauh. Oke, kira-kira solusi apa aja yang sudah Ibu sarankan? Sudah ditemukan oleh Bu Umi? Saya berusaha menggali dengan membuat pertanyaan terbuka dan juga mendengar dengan aktif apa yang disampaikan oleh Ibu Umi dan saya membuat pertanyaan yang cukup mengena jadi Uminya sehingga dia bisa ya begini ya alternatifnya. Dan saya sudah meminta alternatif apa saja yang bisa Ibu lakukan. Alhamdulillah setelah kami ngobrol, akhirnya ketemulah alternatif ide yang mau beliau laksanakan pemecahan masalah. Kalau boleh tahu nih, rencana aksi Bu Umi itu apa aja Bu? Nah, rencana aksinya itu pertama yang beliau akan coba melakukan pembiasaan ke siswanya untuk
sering untuk melaksanakan pembiasaan soal-soal cerita gitu lah yang kami selesaikan secara matematika. Iya, mungkin biasanya kan Bu Umi terbiasa dengan soal-soal yang Iya, langsung. mungkin sebelumnya siswa Iya. terbiasa dengan soal-soal yang langsung ya, Mungkin soal ini dia lebih ke tematik seperti itu. pembiasaan ke anak-anak dalam pengerjaan soal-soal yang hot ya. Sekarang kan memang Iya, banyak soal-soal untuk pembelajaran yang bermakna Iya, sehingga betul. anak-anaknya itu bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari mereka ya. Iya, betul. Selain itu, apakah butuh bantuan orang lain? Iya, selain itu, selain pembiasaan tadi ke siswanya, dia akan selalu menggunakan pembiasaan kepada siswanya. Beliau juga akan berusaha berkolaborasi, berdiskusi dengan teman-teman sejawat ya, sama-sama guru-guru matematika ini. Iya, Bu Ade itu, ya kan? Iya, Yang di situ dia- kan di sekolah beliau beliau kan kan guru ada senior juga kan. guru senior seperti Bu Ira, Ya, bisa kemudian memberikan ada Bu solusi Asti juga, ya, ya, yang nanti sudah terkenal dalam diskusi, banget ya. mengajarnya ya. Saya ingat benar kemarin beliau sempat isi tentang STEM. Iya, iya. Mungkin itu juga perlu didalami juga Iya. ya. Bagus tuh teman-teman beliau untuk berkolaborasi. Saya yakin beliau Iya. bisa Iya. untuk menerapkan pembelajaran yang Ya, itu yang kita harapkan sebenarnya benar beliau setelah berdiskusi ketemu apa tadi kan udah kebiasaan dan akhirnya memang bertemu soal yang pas buat anak-anaknya. Oke. Kira-kira ini kemana ketemu dengan dia? Nah, saya akan menindaklanjuti terkait pembicaraan kami terakhir di coachingnya gitu kan. Sudah ada janji ketemu lagi sekitar 2 minggu lagi nih Bu. 2 minggu lagi kira setelah beliau berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman sejawatnya dan sebagai penerapan pembiasaan soal-soal kepada siswanya dan saya akan beliau akan datang menemui saya untuk berdiskusi kembali untuk perkembangannya misalnya. Bagus sekali Bu. Soalnya kan memang saat ini kita perlu tingkatkan lagi Iya. kolaborasi Iya. antar sesama guru Iya, ya, benar, baru benar. kita bisa maju. Iya. Nah, saya harap ibu bisa memfollow up Oh, iya. kegiatan ini dan Baik, terus Bu. dilanjutkan. Baik, Ya, baik, Bu. Bu Umi karena dengan berkolaborasi kita akan Iya, benar-benar. Ibu ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Umi. Apa kabar Ibu Nina? Alhamdulillah baik. Bu Umi sekarang tambah cantik aja. Alhamdulillah, makasih. Ibu juga tambah ini, tambah kinclong. Oh iya. Gimana Bu? Alhamdulillah saya baik. Ibu bagaimana? Baik. Nah, anak gimana Bu, sehat? Sehat. Anak-anak Bu Nina bagaimana? Sehat juga. Alhamdulillah sehat. Oh iya. Bu Nina, saya dengar nanti Ibu Nina kan mau melaksanakan supervisi akademik ya dengan strategi coaching. Iya. Kalau boleh tahu apa saja Bu yang mau Ibu siapkan untuk ini, untuk strategi coachingnya nanti? Di hari ini saya kebetulan ada janji sama Bu Iya Bu untuk mengoaching beliau terkait masalah pembelajaran katanya. Nah, saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang saya dari beliau ya menggunakan metode alur Tirta Bu untuk menanyakan beliau. Berarti nanti kalau strateginya pakai alur Tirta, kira-kira bagaimana ya, apa ya, menyiapkan supaya nanti tergali lah di dunia permasalahan dan bisa terselesaikan. Jadi nanti di alur Tirta itu Bu saya mencoba untuk mengkoreksi beliau tentang misalnya tujuan pembicaraan kita hari ini apa. Kemudian nanti saya pasti itu banyak banget cerita beliau ya yang tentang kesulitan-kesulitan beliau. Saya sudah melihat karena beliau ada beberapa kali ngeluh ke saya. Nanti kemudian saya akan mengidentifikasi dari sekian banyak permasalahan yang beliau utarakan itu nanti yang fokusnya yang akan kita benahi apa. Nah, setelah kita selesai mengidentifikasi masalah, nanti saya akan coba membuat rencana aksi dengan beliau. Jadi saya tunggu nih beliau nanti saya gali rencana-rencana apa yang bisa beliau lakukan ketika melaksanakan pembelajaran ke depannya ya. Kemudian di alur kita itu kan ada tanggung jawab. Nah, sebagai mana yang ibu tahu bahwa dunia ini kan orangnya memang ulet Bu ya. Iya. Saya pengennya beliau pengen lihat seberapa besar tanggung jawabnya dalam melaksanakan sesi coaching dan melaksanakan strategi yang beliau akan terapkan nantinya. Baik, kalau begitu semoga bisa berjalan dengan lancar
metode alur tirtanya, Ibu jangan lupa mendengarkan secara aktif, kemudian present, dan beri pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, saya nanti akan usahakan hadir seutuhnya Bu di situ, mendengarkan keluhan dari beliau, karena saya tahu ya memang saat ini kan kita kurikulumnya masih kurikulum baru. Penerapan kurikulum Merdeka ini kalau di sekolah kami itu Bu baru tahun pertama, jadi pastilah semua guru itu merasa agak terbebani dengan adanya kurikulum baru ini. Tapi sebenarnya dengan adanya kolaborasi antar sesama guru, permasalahan-permasalahan yang terjadi bisa kami atasi bersama-sama. Itu harapan saya dengan adanya coaching bersama Bu Dian. Oke, kalau begitu selamat menjalankan supervisi akademik dengan metode coaching. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Doanya Bu ya, semoga saya dapat menjalankan juga. Amin, sama-sama. Ya, sampai ketemu lagi Bu ya. Iya, Ya. Ina. Apa kabar? Hai, Bu. Waduh, makasih waktunya. Hari ini jadwal kita supervisi ya Bu ya? Iya Bu, nanti jam ke-4 maka jam 4 ya. Iya. Di kelas mana Bu? Nanti di kelas 10 DKP 1. Oh iya, 10 DKP 1. Kalau boleh saya tahu Bu, nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan hari ini kemana? Tujuan pembelajaran hari ini terkait alur produksi Bu, di bisnis desain komunikasi visual. Oh, jadi udah ke alur produksi, Alur produksi dalam memproduksi barang yang terkait dengan bisnis desain komunikasi visual. oh, bisnis desain komunikasi visual. Bisnis desain komunikasi visual. Iya, iya. Kira-kira strateginya ini yang Ayu pakai nanti apa? Nah, yang mau dipakai, metode yang saya pakai adalah metode project based learning Bu, karena memang untuk kurikulum Merdeka yang seperti yang IHT kemarin yang kita susah mengajarnya, kita lebih kepada project based learningnya. Jadi anak-anak nanti akan ada banyak project untuk melaksanakan. Jadi bentuknya kayak project gitu. Kalau boleh saya tahu rubrik-rubrik untuk ibu Iya. soalnya kan kita ketika melaksanakan proyek anak, berarti kan kita sudah memberikan atau sudah melakukan persiapan terkait dengan proyek tersebut. Iya. Apakah sudah ibu siapkan rubrik-rubriknya? Saya untuk pembelajaran saya menggunakan modul ajar sesuai dengan kurikulum Merdekanya sudah saya buat. Dan saya sudah buatkan juga proyeknya, pertanyaan pematiknya, juga rubrik-rubrik serta LKPD nanti untuk mereka tugas kelompok dan tugas proyeknya. Jadi udah Bu siapkan modul Iya, ajarnya ya. udah ada saya kasih di atas meja ibu. Oh iya Bu, Iya. saya pernah lihat. Iya. Kemarin saya lihat itu ada tanda tangan ya untuk proyek ini. Kalau boleh saya tahu Bu, Ibu dapat ide rubrik-rubrik tersebut di download dari Ibu buka di Belajar IT atau menggunakan hanya googling atau gimana? Ya. Ada beberapa sumber belajar yang saya gunakan ibu karena ini masih kurikulum Merdeka, masih baru. Kebetulan saya juga ikut di WhatsApp grup nasional MGMP untuk DKP. Jadi kami sering banyak teman-teman yang terutama SMK yang jurusan DKP juga mereka sudah menerapkan dan mereka banyak memberikan sharing terkait solusi-solusi bahkan ada draft modul ajar, ada bahan ajar, misalnya kayak gitu. Juga ada yang sudah ada sih Bu, cuman memang belum masih perlu pengembangan sih. Jadi kembali lagi ke kitanya sebagai guru. Iya sih, itulah enaknya Bu dengan adanya Belajar IT sekarang ya. Belajar ID juga salah satunya. Belajar IT Ibu bisa lihat Guru mengajar Bu. guru mengajar ya. Iya. Nah, itu bagus sekali Bu, Ibu bisa lihat video-video dari Iya, contoh-contoh sekolah Iya. PK yang sudah menerapkan. Iya. Karena sekolah PK sudah tahun lalu Iya. menerapkan ini, jadi di situ saya yakin banyak sekali yang inspirasi Iya. tentang strategi Ya, belajar. di YouTube banyak sekali. Iya. Itu banyak sekali kalau mau belajar Iya. sih bagi saya juga. Itu kan masih muda, semangat Bu ya. Oke, Bu. Nanti kita laksanakan supervisi Bu ya. Iya, Silakan nanti Ibu masuk kelas. Iya. Waktu nanti saya. Oke, terima kasih Bu. Oke. Selamat siang Bu Ria. Selamat siang, Bu. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah. Anak-anak gimana? Ya, sudah sehat Bu. Alhamdulillah. Sudah dikondisikan ya Sudah semua? dikondisikan semua. Sudah bisa ditinggal sebentar untuk kita melaksanakan.
coaching ini ya. Oke. Ibu Ria, kalau boleh saya tahu yang tujuan coaching kita hari ini? Iya Ibu, tadi kan sudah observasi, sudah apa ya, Ibu sudah sampai Supervisi ya. Nah, pada saat saya sudah membuat modul ajar, sudah saya menerapkan project based learning. Nah, saya merasa bahwa mungkin karena anak masih kelas 10, jadi ketika pelaksanaan project ini masih kurang paham dan juga timbulnya kelas jadi kredit ya. Gitu. Kelasnya jadi kredit Jadi karena memang untuk mencari sumber informasi yang mereka butuhkan untuk bahan diskusi dan juga untuk bikin bahan presentasinya, itu kan saya minta anak-anak mencarinya juga di internet, entah di Google atau di YouTube tuh ceritanya. Jadi saya mereka persilahkan karena dibolehin menggunakan HP ya. Karena ini pelajarannya kan komputer juga, tentang komputer ya, bisa komunikasi visual ya. Jadi bukan hanya sebagai buku tapi banyak mereka juga menggunakan aplikasi juga, Canva gitu. Otomatis kan mereka menggunakan handphone gitu. Jadi kok timbulnya nggak fokus ya di kelas anak-anak, jadinya terpecah-pecah. Saya jadi kewalahan karena pembagian kelompok begitu kan, yang satu manggil, dua manggil gitu kan, jadi saya agak gimana ya, nggak terarah jadinya gitu pada saat di kelas. Jadi saya sih belajar diferensiasi sih sebenarnya. Jadi dari yang saya tangkap dari yang Ibu katakan tadi, jadi tujuan coach kita hari ini adalah Ibu kepengennya bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga Ibu bisa menghandle kelas Ibu yang tadinya kredit, tidak teratur, sehingga pembelajaran selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Betul. Karena memang Bu benar bahwa anak itu kan terdiri atas beberapa macam gaya belajar yang mereka miliki ya. Jadi Ibu merasa mungkin keteteran ya. Iya, dengan gaya belajar anak yang berbeda-beda. Ternyata dengan saya pelaksanaan konsep learning ini, kok ada kelompok yang aktif gitu ya untuk mencari, tapi ada kelompok yang kayaknya adem, saling nggak pedulian begitu, kok malah nggak berkolaborasi ya gitu ya. Nggak tahu, ada proyek yang harus mereka kerjakan. Pas ditanya udah selesai belum jawabnya, belum selesai. Padahal sudah ada kesepakatan waktu untuk penyelesaiannya. Kira-kira Ibu apa sih yang mempengaruhi sehingga terjadi hal-hal seperti itu? Iya. Kalau saya lihat mungkin satu, saya belum begitu memahami karakter anak dan juga gaya belajarnya gitu. Kalau melihat dari berbagai macam gaya belajar anak itu ternyata saya lihat kok berbeda-beda gitu kan ya. Ada yang memang sepertinya asik sendiri dengan dunianya, ada yang bisa berdiskusi dengan temannya gitu. Ada yang mondar-mandir kemana saja untuk melihat kelompok yang lain gitu. Jadi ini gimana nih, kayak kelas, mohon maaf ya, kalau mereka sudah tahunya sudah SMK ya, saya harapkan mereka lebih tertib di kelas. Ternyata memang seperti gaya belajar nih Bu, dan mungkin pembentukan kelompoknya yang kurang pas sesuai dengan gaya belajar anak itu gitu ya. Kira-kira situasi belajar yang seperti mana yang Ibu inginkan? Iya, saya menginginkan situasi belajar otomatis sama yang fokus ya. Jadi saya mau cek karena mereka kan terkait pembelajaran yang tadi itu alur produksi ya. Jadi mereka bisa memahami materi yang akan disampaikan di sini, hal yang diskusikan di sini gitu kan. Intinya pemahaman anak itu terhadap konsep alur produksi. Nah, makanya saya minta dengan proyek ini agar mereka lebih memahami bagaimana alur produksi di DKV, untuk memahami jurusan desain komunikasi visual ini bagaimana sebenarnya begitu. Maksudnya biar mereka lebih fokus dan juga benar-benar paham ibu. Oke. Jadi kalau saya tangkap nih Bu ya, Ibu kepengennya menemukan solusi dari permasalahan yang ada itu untuk membuat anak itu lebih fokus belajar ya, seperti itu ya. Sedangkan Ibu tadi sudah menggunakan
project ya, project based learning untuk mengatasi tersebut. Oke Bu, kalau saya boleh tahu, Ibu punya gagasan apa nih untuk meningkatkan fokus anak? Karena ini Bu, saya lihat kayaknya sepertinya Ibu tadi belum melaksanakan asesmen ya, untuk melihat karakter anak ya. Iya, saya mungkin di situ. Tadi pada saat mulai, mungkin saya belum menangkap betul pemahaman anak atas konsep pembelajaran tujuan pembelajaran yang mencapai ya sepertinya itu. Jadi Jadi anak anak nih mungkin belum mengerti ya di situ ya. Jadi mereka bingung satu sama lain mungkin ya Bu ya. Apakah Ibu sudah menyampaikannya tadi? Tadi mungkin saya sudah menyampaikan, tapi mungkin saya tidak terlalu mendalami feedback dari anak-anak sehingga saya juga nggak melihat seberapa banyak anak yang sudah paham. Nah, tapi kalau melihat dari kelasnya tadi mungkin mereka belum paham sebetulnya. Jadi minusnya ya. Ya, jadi untuk mungkin pendalaman di awal tadi yang belum asesmen, mungkin perlu asesmen di awal mungkin yang lebih mendalam sehingga ini loh yang mau dibahas dalam proyek begitu ya. Jadi anak perlu dicek juga Bu. Iya, saya belum melakukan pengecekan nih Bu, sepertinya di awal pembelajaran tadi itu bagaimana pemahaman anak terhadap tujuan pembelajaran itu. Kira-kira untuk melaksanakan itu apa yang disiapkan? Iya, saya rencananya mau mengubah modul ajar saya kali ini. Mungkin pertanyaan tematiknya masih kurang dan juga di awal mungkin tidak langsung masuk ke proyek dulu, tapi lebih kepada penyelesaian soal-soal formatif dulu. Jadi anak-anak bisa mendalami dulu nih kita mau tujuan pembelajaran yang mau dicapai apa begitu. Nanti mungkin di modul ajar saya yang saya memang modul ajar itu baru cuma 2 pertanyaan tematik tuh Bu. Jadi mungkin saya lebih banyak tambahkan lagi dan juga ada asesmen formatif di awal untuk anak lebih mendalami gitu. Oke, jadi sebelum pembelajaran kalau saya tangkap nih Bu ya. Jadi dari permasalahan Ibu tadi, Ibu akan melakukan assessment awal dulu untuk lebih mendalami karakter anak ya. Kita mau ngecek dulu lah istilahnya ya, kesiapan belajar anak, gitu. Readiness-nya sampai di mana, kemudian minatnya bagaimana. Kemudian tadi setelah Ibu kasih project ternyata kan masih banyak yang berkeliaran ya. Nah, Ibu perlu melaksanakan asesmen tentang gaya belajar juga ya di situ ya. Betul Bu. Terutama kesiapan belajar nih. Mungkin dari di awal saya harus lebih menyiapkan anaknya untuk belajar pada saat itu. Kalau saya boleh tahu Bu, misalnya ada rentang 1 sampai 100. Ibu pada posisi mana sekarang? Sekarang ini kalau melihat dari kecrowdedan kelas tadi, saya masih di rentang 6 sepertinya Bu. Masih belum bisa memenuhi RPP yang ekspektasi saya begitu ya untuk kelas itu dan untuk diri saya sendiri dalam penyampaian materi. Masih skala 60 ya. Kira-kira kalau boleh saya tahu skala yang Ibu inginkan itu sebenarnya pada posisi yang mana? Iya, saya sih paling tidak 8 lah Bu, minimal 8. Jadi baik ya, artinya sebagian besar anak proyek yang mau dicapai itu tercapai, tujuan pembelajarannya juga tercapai dan anak memahami materinya. Jadi dengan anak-anak mengumpulkan proyek yang tadi yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi, sesuai jadwal, sesuai instruksi jelas. Nah, itu Ibu anggap sudah cukup ya, sudah 80 ya istilahnya, baru Ibu merasa puas gitu ya kira-kira. Oke, kira-kira kalau begitu hal-hal apa saja yang dipastikan untuk menjalankan itu apa aja usahanya? Hal-hal yang perlu saya siapkan mungkin ya saya modul ajar ya tadi ya. Modul ajar, saya juga coba mendalami gaya belajar anak. Mungkin mengelompokkan anaknya disesuaikan dengan gaya belajarnya atau bagaimana nanti. Mungkin saya butuh bantuan mungkin dalam kolaborasi gitu. Dalam project based learning ini di awal juga ada Ibu Lia, jadi untuk memastikan hal ini bisa berjalan dengan lancar, apakah Ibu Lia akan melaksanakan ini berkolaborasi dengan teman-teman yang lain? Iya Bu, saya rencananya mau berkolaborasi dengan
guru yang sama, itu dibina. Kita juga sama-sama mengajar dasar-dasar kejuruan desain komunikasi visual. Jadi biar modul ajarnya juga mungkin nyambung jadi gitu ya. Mungkin ada strategi yang diterapkan Bu Lina di kelasnya juga yang belum mungkin saya terapkan, mungkin bisa juga diterapkan di kelas saya nanti. Oke, jadi nanti Ibu bisa sharing Saya dengan mau Bu diskusi Lina sama beliau dalam tentang penyusunan modul dan mungkin beliau akan sharing Proyeknya juga. tentang proyek yang akan Iya. dilaksanakan di kelas ya. Iya. Oke, Bu Lia, kira-kira kapan ini yang akan dilaksanakan? Iya. Butuh berapa lama untuk Oke. melaksanakannya? Oke. Yang mungkin dalam 1 minggu lah. Mungkin kita bisa 1 minggu kan karena anak juga udah menghadapi mental, jadi saya sudah cepat jadi 1 minggu. Nanti kebetulan kita kan mejanya dekat ya, jadi bisa diskusi juga Ruangan nggak ya. mesti yang Iya. kita prepare waktu gitu loh. Pada Iya. saat kita memang nggak ada jam ya, Nah, kalau bisa bagus diskusi itu, iya. langsung saya ketik atau gimana Sambil- begitu kan biar sambil- ya, nanti baru bisa sama-sama lah. Ketika ketemu setiap hari juga Iya, ya, jadi bisa betul, yang satu ruangan bisa dengan, lebih cepat. cepat ya. Oke. Oke Bu Ria, kira-kira kalau begitu besok udah bisa dilaksanakan Iya, ya? insya Allah Bu, insya Allah udah bisa dilaksanakan. Ada lagi hal-hal yang ingin Ibu gali Iya. di pembelajaran Iya. tersebut di modul? Iya, saya Atau juga teman yang selain Bu Ria ada? saya juga mau Dan berdiskusi Bu selain dengan Bu Lina, saya juga mau berdiskusi dengan guru dasar kejuruan yang lain ya. Karena kan kebetulan untuk kurikulum merdeka berkuasa 10.000 jadi iya, jadi dia perlu Masih- juga iya. Masih baru soalnya ya. Masih baru, jadi ya mungkin bisa brainstorming lah sama teman-teman yang sama-sama mengajar di dasar-dasar kejuruan Ya, oke. Oke, berarti Bu dari percakapan ini saya tangkap bahwa mulai besok Ibu udah mulai berkolaborasi Iya, dengan teman-teman mulai yang lain, melakukan pembenahan lah. iya, dalam menyusun modul ajar dan berdiskusi lagi dalam proyeknya ya, Proyeknya. kegiatan Iya. proyek. Iya. Itu Bu Ria, saya harap minggu depan waktu kita ketemu lagi minggu Iya, depan iya, ya, benar-benar sesi- ada waktu nih, Bu. ya, sesi berikutnya Ibu sudah Iya, makasih, melaksanakan Bu. ini Makasih, dan Bu. saya Saya dapat jadi. kabar baik tentang perbaikan pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya, Oke, iya. Bu Ria. Makasih ya Ibu udah mendengarkan. Semoga lebih berhasil lagi. Oke, makasih. Selamat bekerja Bu ya. Terima kasih. Action. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Bu Umi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ibu sudah melaksanakan supervisi akademik dengan metode coaching kan? Iya, sudah tadi dengan Bu Ria. Oh iya. Nah, bagaimana pelaksanaan supervisi akademiknya Bu dengan metode coaching ini? Alhamdulillah berjalan lancar Bu ya. Tadi Bu Ria memetakan kesulitan-kesulitan yang dia hadapi dalam melaksanakan tugasnya. Tuh, jadi dia ternyata Bu Ria ini coaching tadi Bu tujuannya itu mencari solusi dalam pembelajaran diferensiasi yang dia laksanakan di kelas 10 DKP. Jadi Bu Ria ini ternyata mengajar mapel dasar-dasar kejuruan Bu untuk program keahlian desain komunikasi visual. Kemudian Bu, dari topik pembicaraan tersebut apa saja ya kendala, hambatan-hambatan Ibu Ria tersebut dalam melaksanakan supervisi akademik ini? Tadi sih dia sudah cerita Bu ya tentang permasalahan yang dia hadapi. Salah satunya ini Bu, dia menghadapi siswa dengan berbagai karakter ternyata. Nah di sini ada Miss ya, dia belum melaksanakan asesmen awal untuk mendeteksi gaya belajar anak Bu, dan anak ini lebih kemananya dalam pembelajaran, gaya belajarnya tadi. Kemudian solusinya dia sudah dapatkan juga tadi dari diskusi tadi. Akhirnya Bu Ria akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawatnya Bu untuk menyusun modul ajar. Berarti yang saya tangkap ini Bu Ria sudah bisa menemukan solusinya Ya, sendiri ya, alhamdulillahnya itu. dipandu dengan Ya. pertanyaan-pertanyaan dari Ya. Ibu ya. Berarti mulai dari
melakukan asesmen awal, kemudian pengenalan karakter murid lebih mendalam, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat ya yang sama-sama mengajar dasar-dasar kejuruan. Iya, karena beliau merasa ketika tadi waktu mengajar kelas itu banyak yang prodi, ternyata masih banyak yang anak ini yang keluyuran situ ke sini, ada yang tidak mengerjakan proyek sama sekali. Nah ini ternyata banyak karakter yang ada di kelas tersebut yang tidak sama. Nah itu yang harus dia handle sehingga dia perlu merubah modul ajar yang sudah dia bikin untuk mengakomodir ya anak-anak di kelas 10 DKP tadi. Oh, berarti seperti itu ya solusinya. Iya. Nah, kemudian Bu, rencana tindak lanjut dari Ibu Ria sewaktu Ibu Koce apa saja ya rencana tindak lanjutnya untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya? Ya, jadi beliau tadi sudah punya rencana, beliau akan melaksanakan asesmen dengan asesmen awal untuk mendiagnostik gaya belajar anak, kemudian akan memperbaiki metode mengajarnya, model-model mencari. Setelah tahu karakter anaknya, dia akan mencari model pembelajaran yang kira-kira pas dipakai untuk anak-anak, untuk akomodir anak-anak dia yang kayaknya sepertinya banyak yang kinestetik tuh ya di dalam kelasnya itu. Nah, sehingga beliau nanti akan berkolaborasi dengan temannya Bu Nina Muniati yang sama-sama mengajar. Tapi dia Bu Nina Muniati mengajar mata pelajaran itu tapi di kelas lain. Jadi untuk model pembelajaran, modul ajar, beliau akan berkolaborasi dengan Bu Nina seperti itu. Kalau boleh saya tahu itu Bu Ria minta waktu berapa lama ya untuk melakukan perubahan? Nah itu tadi yang saya agak menggembirakan, ternyata hal ini bagi dia tidak susah dilaksanakan karena Bu Ria dan Ibu Nina itu kan satu kantor teman sejawat nih, dan mereka bisa ketemu setiap hari. Jadi untuk Bu Ria tidak perlu waktu yang lama, mungkin cukup 1 minggu untuk melaksanakannya. Sehingga saya bikin janji dengan beliau, minggu depan akan ketemu lagi. Saya pengen mendengar pengalaman dari Bu Ria, apa yang sudah dia lakukan dalam minggu depan. Oke, berarti solusinya sudah dapat, rencana aksinya juga sudah disusun ya Bu ya, dan kemudian pertanggungjawabannya kurang lebih 1 minggu lagi akan kita nantikan lagi ya Bu ya. Dalam jangka waktu yang cepat seperti itu Bu. Oke, baik, kalau begitu nanti saya akan bertanya lagi perkembangan Ibu Ria seperti apa ya Bu ya. Oke. Terima kasih ya Ibu Nina, selamat meng-coaching lagi. Nanti mudah-mudahan pembelajaran di kelas dan di sekolah Ibu bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan lancar. Terima kasih Bu Umi atas motivasi dan sarannya, senang bisa bekerja sama dengan Ibu. Saya harap Ibu nggak bosan-bosannya nih mengingatkan saya, menanyakan saya perkembangan kawan-kawan di sekolah ini. Oke, sama-sama Ibu Nina. Saya juga senang selama itu demi kebaikan dunia pendidikan, tentu saya akan 100% lah jiwa dan raga saya untuk kesini, insya Allah. Kalau saya bercerita sama Ibu ini selalu termotivasi. Ternyata memang kalau waktu sekolah ingin maju memang perlu butuh guru-guru yang bahasa Bangka itu mungkin yang kawah Bu ya. Iya, itu patah Bangka itu asa kawah ge pacak. Nah itu yang pengen saya dengar Bu ya, semangat itu. Iya, tetap semangat ya Ibu Nina dan teman-teman. Yuk, mari saya permisi dulu ya. Assalamualaikum Ibu.